Wadidaw, One Piece chapter 1048 sudah keluar, Leo. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Oh iya, Leo, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemana aja kalian, Leo, liburannya? Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Masuk ke cover story lanjutan Germa Double Six, kita bisa melihat Charlotte Brule dan salah satu komandan manis terkuat Yonko Big Mom, yaitu Charlotte Cracker. Brule sedang berada di hadapan cermin sambil menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dia nampaknya sedang membicarakan Vinsmoke Ichiji dan Vinsmoke Reiju yang sepertinya mencoba menyusup ke kota atau pulau coklat. Menarik menunggu bentrokan yang nampaknya akan segera terjadi. Masuk ke dalam cerita, melanjutkan pertarungan kapten tercinta kita dan Hyakuzu no Kaido di chapter sebelumnya. Sebelum menerima tinju raksasa Luffy yang telah dilapisi Buso Sokuhaki dan Hau Sokuhaki level atas, Kaido mengatakan jika saat ini dia mengerti akan suatu hal, dia akan menghadapinya secara langsung. Wah, mau serius ini Kaido. Kaido juga mengatakan jika 20 tahun yang lalu pahlawan negeri Wano Kuni terbakar hingga mati. Ya, kita semua tahu momen di mana Kozuki Oden direbus dengan minyak mendidih sambil mengangkat dan memanggul para abdinya di atas punggungnya. Kembali ke cerita, Kaido mengeluarkan api yang membara dari mulutnya, yang mana kemudian api membara tersebut menyelimuti tubuh naga raksasa Kaido. Kita bisa melihat sekilas ada tubuh naga Kaido di antara api membara yang menyelimutinya, dan hal tersebut membuat ukuran Kaido semakin membesar dari sebelumnya. Kaido menyebut teknik tersebut dengan nama Kaen Daiko. Kaido kembali berkata, sejak negeri Wano Kuni menjadi negeri tanpa hukum, apakah pahlawan yang ditunggu negeri ini selama 20 tahun adalah kalian? Ucapnya pada Luffy. Sementara kapten tercinta kita yang sedari awal menggenggam tubuh Kaido agar Kaido tak dapat menghindar lagi dari tinju raksasanya, merasakan panas karena tangannya mulai terbakar oleh api yang menyelimuti tubuh naga Kaido. Kaido juga mengatakan agar Luffy melepaskan cengkramannya karena dia tidak akan lari, ucapnya. Dia juga mengatakan dengan apa yang ia lakukan pada tubuhnya dengan menggunakan Kaen Daiko, Luffy tak akan bisa menurunkan tinju raksasanya lagi karena hal tersebut akan membuat lengan Luffy meleleh dan lenyap. Setelah Hyakuzu no Kaido mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat tanduk Pulau Onigashima yang menyentuh tubuh api membara Kaido terbakar dan meleleh. Saking panasnya ya, Leo. Sepertinya Kaen Daiko ini bagaikan magma sang Fleet Admiral Akainu. Berlanjut dan kembali ke pertarungan Luffy dan Kaido. Luffy mengatakan jika dia tak akan membiarkan lengan atau tinjunya meleleh. Luffy mengatakan jika Hyogoro the Flower telah mengajarinya cara menyerang tanpa menyentuh. Dalam flashback, kakek Hyogoro mengatakan jika di Wano Kuni, teknik yang disebut sebagai haki dikenal dengan nama Ryu. Luffy berkata jika dia akan mengirim Kaido ke dasar neraka dengan tinjunya. Lalu Luffy melancarkan serangan Gomu Gomu no Bajrangan, sementara Hyakuzu no Kaido dengan serangan Soryu Kaen Hake, hingga terjadilah benturan tinju raksasa Luffy dengan Kaido dalam wujud naga api raksasa yang membara. Sedikit membahas jurus yang Luffy keluarkan dengan tinju raksasa yang dialiri dengan Buso Sokuhaki serta Hau Sokuhaki level atas. Ia beri nama Gomu Gomu no Bajrangan. Nampaknya kembali Oda Sensei terinspirasi dengan cerita dari ajaran Hindu, Bajrang Bali atau Hanuman, seorang dewa dalam ajaran Hindu yang dikisahkan dalam cerita Ramayana dan juga Mahabharata. Dalam cerita bisa dikatakan Hanuman adalah simbol perjuangan
Karena saat perang Mahabharata, bendera yang digunakan para Pandawa bergambar Hanuman. Sangat pas kan Leo, Hanuman atau dalam cerita kali ini Bajrang menjadi harapan bagi akhir pertempuran para samurai negeri Wano Kuni. Kembali ke cerita, di saat yang bersamaan, di saat terjadi benturan tinju raksasa Luffy dengan naga api raksasa membara Kaido, di dalam kubah Gunung Tengkorak atau kastil kediaman Kaido, kita bisa melihat nampaknya api telah padam seluruhnya berkat bantuan air Zunisa, Raizo, dan juga Jinbe sang kasatria lautan. Kita bisa melihat Usopp meneriaki nama Kinemon dan Okiku. "Aku tidak bermaksud menjatuhkanmu, tolong hiduplah, jangan mati sekarang," ucap Usopp. Sementara itu, para samurai yang menyaksikan pertarungan Luffy dan Kaido berteriak, "Tuan Topi Jerami, kami mengandalkanmu, turunkan Kaido, selesaikan dia untuk selamanya," ucap mereka serentak sambil mengangkat pedang mereka. Kita juga bisa melihat ada samurai yang nampak bersimpuh dan berdoa untuk hal tersebut. Di lain sisi, Kawamatsu yang tampak terengah-engah mengatakan jika mimpi buruk ini tidak akan berakhir kecuali Kaido diusir dari negeri ini. Mantap. Tanda-tanda ini jika tinju Luffy adalah penentu akhir pertempuran, menarik untuk menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kemudian, cerita masuk ke dalam mode flashback. Momen saat Kozuki Oden direbus di dalam minyak mendidih. Dan momen sesaat setelah dia melemparkan para abdinya untuk dapat pergi dan melarikan diri. Dan setelah itu terjadilah penembakan kepada Kozuki Oden. Dan dia mati dengan senyuman. Orochi mengatakan jika tujuan para samurai selanjutnya tentu adalah Kuri, karena mereka semua pasti akan pergi untuk melindungi pewaris Kozuki Oden, yaitu Kozuki Momonosuke. Dan setelah mengetahui fakta jika Oden memiliki anak, Kaido mengatakan jika dia yang akan pergi ke wilayah Kuri, tepatnya ke kastil Kozuki Oden. Di dalam perjalanannya ke Kuri, Kaido memukuli penduduk desa yang mencoba menghentikannya. Bahkan para kroco bawahan Kaido menghujani mereka dengan tembakan. Lalu kemudian adegan menunjukkan kastil Kozuki Oden atau kastil daimyo wilayah Kuri yang terbakar. Kemudian berlanjut lagi, para daimyo kini berhadapan dengan shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, yang di-backup oleh Hyakuzu no Kaido. Kita bisa melihat daimyo wilayah Hakumai, wilayah Ringo, wilayah Udon, dan wilayah Kibi. Daimyo wilayah Hakumai adalah Shimotsuki Yasui, dan daimyo wilayah Ringo adalah Shimotsuki Ushimaru. Daimyo wilayah Udon dan wilayah Kibi adalah dua samurai yang bersama Ushimaru bertemu dengan Yamato di dalam sebuah gua. Berlanjut, daimyo yang tersisa dihadapi dengan dua pilihan, yaitu bergabung atau melawan penguasa baru dari Wano Kuni baru, yaitu Orochi dan Kaido. Para daimyo memilih bertarung dan mereka semua berhasil dikalahkan. Setelah itu Orochi dan Kaido mulai memperbudak orang-orang dan negeri Wano Kuni menjadi negeri tanpa keadilan. Pabrik-pabrik senjata berdiri menjulang. Para pria yang menentang menjadi tawanan dan budak penghasil senjata. Air-air menjadi limbah tercemar. Tanah yang subur pun berubah menjadi tandus dan gersang. Wanita dan anak-anak kelaparan. Banyak orang mati karena kerja paksa yang tak berperi kemanusiaan. Sementara itu warga yang miskin dan kelaparan yang tersisa hanya bisa tertawa, meski hati mereka merasakan sakit yang tak berkesudahan. Semua itu karena sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, yang memberi mereka buah semail gagal. Di saat seluruh warga negeri Wano Kuni tenggelam dalam penderitaan tiada akhir, sang shogun durjana dan tak punya hati hanya bisa tertawa dan berpesta. Runtuhnya tirani negeri Wano Kuni memang harus terjadi untuk mengakhiri nestapa yang menyayat hati. Lalu cerita kembali ke masa saat ini. Di salah satu ruangan di kastil kediaman Kaido, Orochi yang telah berubah dan terbakar api mencoba membawa mati
Komurasaki alias Kozuki Hiyori. Namun sebelum hal buruk terjadi pada sang putri, sebuah tebasan amarah dilakukan sang abdi. Yap, Denjiro alias Kiyoshiro menebas kepala sang shogun terjelek di muka bumi untuk yang ke-8 kali, setelah 1 kepala dipenggal oleh Kaido dan 6 kepala dipenggal oleh Kinemon dan kawan-kawan. Apakah ini adalah akhir hidup dari Orochi, atau justru dia akan muncul kembali? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Tapi jika berkaca dengan melihat dan menduga, apakah pertarungan Kaido dan Luffy memasuki fase terakhir? Sangat pas kiranya tebasan Denjiro mengakhiri semuanya. Yang mana memang jika kita lihat begitu keren dan badas, sang abdi menunjukkan sisi sejati dari keabdiannya pada penguasa sejati negeri Wano Kuni. Kemudian tatapan tajam Denjiro beralih ke lampion atau lentera yang berterbangan di langit negeri Wano Kuni. Dan kita bisa melihat beberapa keinginan yang tertulis di lentera atau lampion api yang berterbangan. Di antaranya, aku berharap Orochi menghilang, bebaskan kami dari neraka ini, dan hal-hal lain semacamnya. Dan sebentar lagi Leo, harapan warga Wano Kuni akan segera terjadi. Karena di akhir chapter kali ini, sebuah tinju bajrang Hanuman sang dewa sakti sedang beradu dengan naga raksasa api untuk menentukan bagaimana nasib negeri Wano Kuni. Wadidaw, mantap! Minggu depan tidak libur. Dan bagi yang nyari puisiku, puisinya ada di dalam review ya Leo, sesuai janjiku. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.